Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi, Shalom. Kita berjumpa kembali dalam edisi Renungan Harian. Hari ini Rabu 10 Mei 2023. Mari Bapak Ibu, kita awali seluruh aktivitas kita satu hari ini dalam kebersamaan kita dengan firman Tuhan. Kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menguasai hati dan pikiran di dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 12 ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Rom 12 ayat 20. Onpe jupa male musum, lehon ibana mangan, jupa mauwas ibana, painum. Ai songon na pagukon garadoho tu atas uluna, anggo dibaheko songoni. Demikian firman Tuhan. Mengasihi musuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, suatu hari seorang anak bergegas pulang ke rumah. Dia sepertinya marah-marah. Lalu dia mencari orang tuanya dengan maksud untuk meluapkan kemarahannya. Rupa-rupanya di sekolah dia baru belajar sejarah dunia, dan dalam pembelajarannya gurunya menerangkan bagaimana hebatnya terjadi pembantaian kepada ras berkulit hitam oleh ras berkulit putih yang terjadi di Amerika dan juga di Afrika. Bapak Ibu bertemu dengan orang tuanya, lalu si anak ini langsung meluapkan kemarahannya dan berkata, ternyata Tuhan tidak adil. Lalu orang tuanya terkejut. Mengapa si anak ini berkata Tuhan tidak adil? Lalu dengan lembut orang tuanya menanya, kok kamu bilang Tuhan tidak adil? Ya, mengapa Tuhan menciptakan manusia ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih? Lalu orang tuanya semakin bingung, apa yang salah dengan warna kulit? Lalu orang tuanya bertanya lagi, kok kamu sepertinya keberatan, marah-marah karena perbedaan warna kulit seperti itu? Lalu si anak pun menerangkan apa pelajaran yang baru dia terima di sekolah. Rupa-rupanya yang ada di pikiran si anak ini, pembantaian oleh kulit putih kepada kulit hitam yang terjadi di Amerika dan di Afrika karena warna kulit yang berbeda. Sadar akan pemahaman seperti itu, si bapak pun mencoba meluruskan dengan lembut. Si bapak berkata, kamu salah, nak. Warna kulit yang berbeda hanya pemicu. Persoalan yang sebenarnya ialah mereka tidak hidup dalam kasih. Kalau benar hidup dalam kasih, maka perbedaan warna kulit tidak akan menjadi persoalan. Perbedaan warna kulit justru menjadi kekayaan di dalam kebersamaan mereka. Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku, apa yang mau kita tegaskan di sana, betapa pentingnya merawat, memelihara hidup dalam kasih. Penegasan seperti inilah sebenarnya yang mau dihadirkan ulang oleh Rasul Paulus secara khusus kepada jemaat di Roma
untuk gereja perdana di abad pertama. Kalau kita lihat perikop dari nas kita hari ini, sebenarnya Paulus memberikan nasihat untuk hidup dalam kasih. Paulus mengingatkan setiap orang Kristen akan identitas, ciri khas, pola pikir dan pola hidup yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen, yaitu hidup dalam kasih. Dan kasih orang Kristen harus kasih yang tulus, karena kasih ini merupakan respon, merupakan jawaban akan kasih Tuhan yang telah dia terima. Tuhan Allah telah lebih dahulu mengasihi manusia, maka tugas manusia sebenarnya untuk mengasihi sesamanya. Itu sebabnya mengasihi sesama, mengasihi orang lain adalah tugas, tanggung jawab dari setiap orang Kristen. Ucapan syukurnya atas kasih yang Tuhan berikan. Maka mengasihi seseorang tidak perlu melihat apakah orang yang kita kasihi itu orang baik, orang yang sama rasnya dengan kita, tahu mengucap syukur, tahu mengucapkan terima kasih. Bukan situ persoalannya. Mari kita bersuka cita ketika Tuhan mengizinkan kita hidup di dalam kasih, memperlakukan orang lain di dalam kasih. Bapak Ibu, ternyata Rasul Paulus juga menegaskan ini kepada jemaat di Roma, karena Paulus mengimpikan jemaat di Roma ini menjadi jemaat yang misioner. Jemaat yang misioner ini sangat dibutuhkan oleh Rasul Paulus untuk mendukung misinya, karena satu impian dalam kehidupannya ialah menyebarkan Injil sampai ke Spanyol yang pada waktu itu dipahami sebagai ujung dunia, dan untuk sampai di sana dibutuhkan dukungan, bantuan dari jemaat di Roma. Hanya dari jemaat misionerlah dimungkinkan ada dukungan, ada bantuan dalam perjalanan misi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, secara prinsip orang Kristen harus hidup di dalam kasih. Lalu dalam nas kita, Paulus melanjutkan lagi bagaimana melakoni kasih itu di dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebabnya Paulus menegaskan, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Sesungguhnya orang Kristen tidak punya musuh. Itu sebabnya William Barclay berkata, ada istilah musuh karena orang lain yang menganggap kita musuhnya. Itu sebabnya orang Kristen tidak boleh terpancing, tidak boleh digiring ke dalam suasana hidup yang penuh permusuhan, karena sesungguhnya orang Kristen tidak punya musuh. Itu sebabnya terhadap seteru pun, terhadap musuh harus berbuat baik. Ketika dia lapar, maka berilah dia makan. Artinya ketika dia sangat membutuhkan pertolongan kita, maka mari menolong dia dengan sukacita. Lebih tegas lagi dalam nas kita dikatakan, jika ia haus, berilah dia minum. Dalam keadaan yang sangat mendesak, di mana yang menganggap kita musuhnya itu sangat butuh pertolongan kita, mari menolong dia dengan sukacita. Paulus mengingatkan dalam nas kita, dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Inilah sebenarnya yang menjadi ciri khas
dari orang Kristen. Bagaimana berbuat kasih termasuk kepada musuh, agar pada waktunya mereka sadar bahwa meskipun mereka berbuat salah, berbuat jahat, orang lain selalu berbuat baik, selalu mengasihi dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan untuk kita hari ini. Tentu nas ini mengingatkan kita, marilah membangun mindset yang benar, pola pikir yang benar. Kita harus hidup di dalam kasih. Itu sebabnya sebenarnya di zaman yang serba majemuk ini, kita harus selalu ingat bahwa semua agama mengajarkan kasih. Inilah yang disebut oleh Hans Kung kaidah kencana. Semua agama mengajarkan kasih. Hans Kung menegaskan lagi, tidak ada perdamaian dunia tanpa kasih. Dan tidak ada perdamaian dunia tanpa interaksi, tanpa dialog, tanpa percakapan, termasuk dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Saudara-saudaraku, marilah membingkai hidup ini secara benar. Bingkai kasih. Itu artinya hidup di dalam kasih. Segala tindakan, kebijakan, perbuatan kita harus senantiasa di dalam kasih. Jauhkan permusuhan. Jadilah berkat kepada orang lain. Mari ingat selalu prinsip kita. Berbuat baik, berbagi, tidak rugi. Saudara-saudaraku, ciri khas orang Kristen inilah yang selalu harus kita perbuat, kita pelihara. Kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, itu berarti orang jahat. Kalau kebaikan dibalas dengan kejahatan, itu artinya kita orang yang paling jahat. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, itu hal biasa. Tetapi kalau kejahatan dibalas dengan kebaikan, itu baru orang Kristen. Ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, jangan kita merasa kalah, tetapi balas dengan kebaikan. Di sanalah kemenangan kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus. Selamat mendebar kasih, selamat merawat kehidupan yang penuh dengan kasih, dan biarlah kita menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami diingatkan akan identitas kami, ciri khas kami sebagai orang Kristen. Hidup dalam kasih yang tulus. Termasuk orang yang memusuhi kami, yang berbuat jahat kepada kami. Kami harus berbuat baik. Kami harus mengasihi mereka. Itulah Tuhan firman-Mu yang menjadi dasar kehidupan kami, yang akan mewarnai seluruh aktivitas kami satu hari ini. Jadikan kami Tuhan menjadi alat di dalam tangan. Jadikan kami menjadi alat-alat perdamaian. Hingga di mana kami berada, kami boleh menghadirkan perdamaian, hidup rukun dengan semua orang. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan. Berkati semua pekerjaan jemaat-Mu satu hari ini. Biarlah melaluinya Tuhan mencukupi segala kebutuhan kami. Secara khusus Tuhan, kami juga berdoa untuk para jemaat-Mu yang sedang sakit.
Tuhan juga yang memberikan kesembuhan. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh rencana hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.